Oke, halo sobat investor dimanapun berada. Jumpa lagi di video saya Alvin Media. Kali ini kita akan coba review dan bahas market ya teman-teman semuanya. Mohon maaf sebelumnya, saya udah kurang lebih udah 1-2 bulan ini nggak upload video dikarenakan ada beberapa kendala teknis dan juga kesibukan. Nah, jadi sekarang kita akan coba untuk kembali bahas market. Nah, oke, untuk kita coba mulai dari ISG terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini ISG pada penutupan hari Selasa ditutup dengan penguatan ya teman-teman, rebound dari area supportnya, dan sekarang untuk ISG berada di level penutupan kurang lebihnya sekarang 7072, menguat 89% hari ini. Nah, namun yang perlu kita perhatikan adalah total transaksi ISG hari ini kalau nggak salah cuma sekitar 13 sekian triliun, jadi ya lumayan kecil sih. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi trennya sekarang untuk ISG, saya rasa masih akan cenderung mengalami penurunan kecuali ya teman-teman ISG besok mengalami rebound lagi, maka bisa dipastikan bahwa kedepannya indeks bakal kembali naik atau reversal. Ya minimal besok indeks harus close di atas 7125 supaya bisa konfirmasi indeks akan kembali reversal. Namun kuat sepertinya sih besok masih cukup kuat ya untuk breakthrough, dan ini dikonfirmasi oleh adanya pergerakan dari indikator MACD. Nah, di sini MACD line dan juga histogramnya sudah mulai bergerak di area negatif. Jadi dari segi tren jangka pendek dan juga dari segi dominasi pasar ini masih kebanyakan seller ya teman-teman. Oke, next kita akan coba bahas saham-saham yang menarik untuk kita bahas pada video kali ini. Mungkin langsung aja kita bahas saham yang pertama. Oke, saham yang pertama ya teman-teman, ini ada saham BBRI ya teman-teman. Nah, di sini saham BBRI pada penutupan hari Selasa ditutup dengan penguatan 2,43% ke level 4.640 dengan transaksinya kurang lebih 1,18 T. Ini cukup gede banget ya untuk hari ini. Asing hari ini melakukan net sale kurang lebih 200 sampai 300 miliar, cukup gede. Dan total transaksi yang paling sering terjadi ya di harga 4620 sampai 4640. Dari segi broker summary teman-teman, di sini bisa saya simpulkan bahwa untuk hari ini perdagangan hari Selasa untuk saham BBRI mengalami akumulasi pembelian. Sedangkan dari segi teknikal ya teman-teman, untuk saham BBRI ini pada penutupan hari Selasa berhasil ditutup dengan penguatan cukup signifikan, menguat 2,43% dan breakout dari pola bullish flag ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah gambarkan, dan bagi teman-teman yang tentunya udah bergabung di grup Stokmo.id tentunya sudah saya reminder bahwa BBRI ini punya potensi untuk membentuk pola bullish flag ya, dan ternyata memang benar hari ini dia breakout dari pola tersebut dan akan coba untuk menguji di level resisten yang selanjutnya ke level 4700, dan resisten selanjutnya adalah di level 4840. Nah, bagi teman-teman yang udah punya, rekomendasinya adalah hold. Bagi teman-teman yang belum punya, lebih baik wait and see aja dulu, jangan memaksakan keadaan. Terus saham yang kedua di sini ada saham TKIM, pabrik kertas Ciwi Kimia ya teman-teman. Hari ini TKIM ditutup dengan penguatan 3%, menguat sebesar 225 poin ke level 7725. Nah, pada hari ini asing mencatatkan net buy kurang lebih ya sekitar 4 miliar, dan total value transaksi untuk TKIM hari ini mencapai 60,9 miliar. Total transaksi yang paling sering terjadi berada di range harga 7.700 sampai 7.725. Sementara dari segi broker summary di hari ini ya teman-teman, saya melihat adanya big akumulasi. Dari segi teknikal teman-teman, ternyata kurang lebih pergerakannya mirip-mirip seperti BBRI walaupun beda sektor ya. TKIM ini kan dia bergerak di dalam industri pembuatan kertas, sementara BRI itu kan perbankan. Nah, tapi kurang lebih pergerakannya, analisisnya kurang lebih sama seperti BBRI teman-teman, dimana dia baru aja breakout dari pola bullish flag ya teman-teman. Dia breakout hari ini dengan adanya penguatan, dan sekarang dia masih berada di fase untuk menguji level resisten yang selanjutnya di level 7.800. Nah, apabila saham TKIM ini besok bisa untuk breakout dari area tersebut,
maka besar potensinya dia akan coba untuk kembali naik dengan target kenaikan di level 8.400. Jadi saham Turkim ini masih punya potensial upside yang cukup besar, kurang lebih sebesar 8% dari level sekarang. Nah, ini dibuktikan dengan adanya indikator MACD yang sekarang masih bergerak di area bullish walaupun histogramnya di sini negatif. Nah, tapi MACD lainnya ini berusaha untuk golden cross signal line ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita perhatikan bahwa Turkim ini hari ini bisa sangat dibilang cukup powerful. Jadi rekomendasinya untuk teman-teman bisa untuk hold. Bagi teman-teman yang belum punya, ya silakan untuk beli buy on breakout ketika dia breakout dari level 7.800. Kita beralih ke saham batubara teman-teman. Di sini kita akan coba untuk review saham Indi. Saham Indi pada penutupan hari ini ditutup dengan penguatan 6,75% ke level 3.320 dengan total value transaksinya 164 miliar dan asing mencatatkan net buy yang cukup signifikan 65,9 miliar dan transaksi paling sering terjadi di range 3280 sampai 3320. Nah, untuk hari ini saham Indi bisa saya bilang ya, untuk segi dari broker summary sangat big akumulasi. Dari segi teknikal teman-teman, untuk saham Indi ini juga relatif cukup menarik daripada saham-saham yang lain. Kenapa? Saya melihat di sini saham Indi berhasil untuk breakout dari level resisten klasiknya di level 3260 ya teman-teman. Nah, di sini juga Indi breakoutnya ini juga didukung dengan kenaikan volume yang cukup signifikan. Dan kalau misalkan kita lihat ya indikator MACD-nya, walaupun dia membentuk histogram negatif, tapi di sini saya memperhatikan bahwa ada potensi ke depannya MACD line bisa untuk breakout garis signal line yang warna merah ini. Jadi untuk Indi sih proyeksi dari saya besok masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Nah, bagi teman-teman yang belum punya sahamnya, bisa untuk mulai beli aja buy on breakout, atau kalau misalkan teman-teman lebih sabar, buy on weakness di level 3260 dan untuk target jualnya bisa sampai level 3.800 untuk saham Indi ini. Jadi masih oke. Menjelang akhir tahun biasanya saham-saham batubara mulai rally lagi ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa untuk kembali akumulasi saham-saham batubara seperti Indi, Adro, PTBA dan lain sebagainya. Next, kita akan coba beralih ke saham-saham yang tanda kutip gorengan ya. Ini teman-teman kayaknya suka banget saham-saham gorengan, jadi ya kita coba ambil salah satu saham gorengan ya. Di sini ada saham Bumi. Saham Bumi pada hari ini ditutup dengan penguatan 7,75% ya ke level 153 dengan total value transaksi hari ini sebesar 728 miliar dan asing mencatatkan net sale yang cukup besar di sini. Saya perhatikan lebih dari 70 miliar kalau nggak salah. Dan kita bisa perhatikan range transaksi hari ini paling sering terjadi di level 148 sampai 151. Dari segi broker summary untuk saham Bumi ini bisa saya simpulkan sepertinya so-so sih, nggak net buy, nggak net sell ya, cenderung seimbang antara net buy dan net sell-nya untuk brokernya. Jadi netral untuk saham Bumi ini, tidak akumulasi dan tidak distribusi. Dari segi teknikal teman-teman, saham Bumi ini menurut saya ya kemarin, bagi teman-teman yang udah mengikuti saya ya di grup Stock Know Ready, tentunya sudah seharusnya ingat ya rekomendasi dari saya bahwa pergerakan saham Bumi ini akan melemah penurunannya ketika dia udah turun ya sekisaran level 120 ya. Di sini masih saya gambarkan level supportnya, dan memang benar ketika ya mendekati area tersebut saham Bumi kembali untuk reversal ya. Walaupun kalau misalnya kita lihat dari segi tren jangka panjangnya sebenarnya dia mulai bergerak bearish, tapi dengan adanya kenaikan 3 hari berturut-turut ini bisa untuk kembali membuka peluang saham Bumi kembali bergerak uptrend. Nah, namun apakah sekarang saham Bumi ini menarik? Nah, tentunya ini perlu kita analisis ulang teman-teman. Nah, untuk sekarang bisa kita tarik sebuah garis resisten di sini, yaitu di level 154 sampai 156. Itu adalah level resisten sekarang untuk saham Bumi ini, dan saham Bumi sekarang berada di level 153. Jadi sekarang sih dari segi resiko ya teman-teman, risk to reward saham Bumi masih sangatlah besar risikonya karena dia masih berada di area resisten. Teman-teman kalau misalkan pengen aman beli sebuah saham ya simpel aja, buy on support, sell on resisten, dan sekarang Bumi berada di area resisten. Nah, untuk kedepannya
Bumi ini bisa aja sih besok kembali naik ya. Kalau misalkan besok naik, teman-teman bisa langsung aja trading buy. Tapi kalau misalkan besok itu bumi turun, ya lebih baik teman-teman wait and see aja dulu dan manfaatkan kenaikan hari ini untuk melakukan penjualan. Karena kalau misalkan kita lihat dari segi MACD-nya ya, dari segi histogram maupun dari segi MACD lainnya, itu bergerak di area bearish atau di area negatif. Jadi itu adalah salah satu signal yang menunjukkan saham bumi ini bergerak di fase bearish. Saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham SLIS. Nah, saham SLIS ini merupakan saham yang viral akhir-akhir ini teman-teman, tapi saya belum sempat bahas di video-video saya sebelumnya. Nah, saham SLIS ini pada penutupan hari ini ditutup dengan pelemahan 3,65%, level 370, dan total transaksinya sebesar 151 miliar. Asing mencatatkan net sale kurang lebih 3 miliar. Nah, dari segi broker summary bisa saya simpulkan bahwa saham SLIS ini mengalami distribusi ya, karena net sale lebih besar daripada net buy-nya. Sementara dari segi teknikal untuk saham SLIS ini kembali turun selama 2 hari berturut-turut setelah kemarin sempat naik di 1 hari ya, kurang lebih di tanggal 30 September penutupan hari bulan September. Dan untuk sekarang sih saham SLIS bisa untuk kembali terkoreksi 1 hari lagi ya. Ini saham SLIS kalau misalkan besok ini kembali koreksi di level 333 atau 335, atau kalau misalkan kita sesuaikan dengan fraksi di level 334 sampai 336, teman-teman bisa untuk tanda kutip spekulasi pembelian. Jaga-jaga untuk saham SLIS ini bisa untuk membentuk sebuah pola bullish smart hold ya, karena ada pelemahan selama 3 hari diiringi dengan kenaikan 1 hari. Nah, jadi kalau untuk sekarang sih lebih baik wait and see aja dulu, tunggu besok responnya bagaimana, apakah besok itu melemah. Tapi ketika sampai di level support 300 sampai 333 itu ada pelemahannya itu udah mulai terbatas dan muncul sebuah candlestick membalikan arah. Nah, teman-teman bisa untuk spekulasi pembelian di situ ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja video dari saya teman-teman di episode kali ini ya. Mungkin akan kembali saya ingatkan teman-teman, semua analisis dan rekomendasi ataupun view dari saya itu bersifat disclaimer on. Teman-teman bisa untuk menyesuaikan dengan profil risiko masing-masing dan juga harus kembali analisis ulang dengan trading plan teman-teman semuanya. Oke, gitu aja, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like jika kamu suka videonya, share jika kamu merasa bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Salam cuan dan bye-bye.